Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kawan-kawan, terima kasih. Senang sekali malam ini bisa bergabung di obrolan rileks, obrolan santai orang-orang yang nganggur ya, nganggur-nganggur amat sih ya. Yang bisa meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bukan cuma leadership tapi followership. Jadi sahibul hikayatnya kenapa dua sohibul bait kita hadirkan malam ini. Pak Faisal itu karena sejak saya kenal beliau di LinkedIn, terus ketemu di Balai Kota, kemudian beliau pindah kerjaan. Nggak terlalu kenal sejujurnya, tapi dalam perjalanan kemari kami lebih sering bertukar pesan lewat WhatsApp. Menariknya, nggak ada satupun terkait bisnis, nggak ada satupun terkait manajemen. Ngobrolnya soal spirituality, gitu. Dan ini unik gitu. Dan jarang-jarang nih ada CEO yang ngomong secara terbuka. Izin ya Pak Faisal, ya. Silakan. Biasanya kalau BUMD kan harus kata-kata izin, BUMN gitu ya. Beliau mengatakan bahwa I think I've gone through a stage in my life bahwa apapun yang saya cari selama ini bisa jadi that's not it gitu. Dan coming from him, saya minta izin untuk mendaulat beliau ngobrol di sini karena untuk bisa sampai ke titik itu buat orang yang sudah mencapai posisi C-level, it takes a lot of guts just even to say that. Apalagi secara terbuka dalam obrolan pekan lalu Pak Faisal juga berbagi soal itu. So perannya Pak Faisal di sini adalah cerminan dari sisi someone who has gone through a period of life. Nggak mengatakan Bapak tua ya, tapi saya cuma ingin mengatakan Bapak lebih tua dari saya. That's the only thing I can be proud of. Ya, dan what sort of learning yang bisa dibagi ke kami yang masih muda. Muhsin on the other hand, saya menduga dia muda, tapi saya nggak menduga dia muda dan ganteng. Ya, ini hasil kroni dengan Pak Dwi dan Pak Ihsan dan Pak Insan. Kemarin tuh kami ngomongin Muhsin 2 pekan lalu. Muhsin kerasa nggak? Jadi di tengah-tengah obrolan ini terus tiba-tiba tahu nggak siapa yang harusnya diundang? Muhsin tuh, Pak DWD tuh ngomong gitu. Ya, terus disambut lagi sama Pak Insan, disambut lagi sama Pak Ihsan. Lalu langsung abis itu Pak DWD nge-text Muhsin dan saya langsung di sisi. Jadi saya nggak tahu ya ini Kanjeng Gusti Allah memang punya rencana apa akhirnya malam ini kita bisa bertemu. Dan Pak DWD saya mau melaporkan ya, diskusi saya, obrolan singkat saya dengan Muhsin ini buat teman-teman yang ada di sini. Saya cuma bilang Muhsin yang soleh gitu kan, saya ngomong gitu ya. Teman-teman tahu nggak balasannya Muhsin apa? Ini dari tadi gue ngomong Muhsin nggak apa-apa ya Muhsin ya, maaf ya, karena aku merasa dirimu lebih muda dariku gitu. Jawabannya adalah gini, saya ini hanya terkesan soleh Pak karena masih ditutupi aibnya oleh Allah. Gue meleleh nggak sih dia ada dapat jawaban gitu? Meleleh banget nggak sih? Ya jadi emang udah makrifat gitu. So malam ini Kalau boleh saya tambahin itu omongan mantunya ini Kiai Pondok Pesantren. jadi emang ada itu beneran atau pencitraan jadinya tuh Pak Dwi? Beneran Pak, dia mantunya orang yang punya pondok pesantren di Surabaya. Ya makanya langsung kayak meleleh gitu tuh nggak kayak meleleh ya istilahnya meleleh diguyur gitu ya. Hari gini gitu kerja ngomongin soal profit dan segala macam. Ada orang balesnya gitu. Saya hanya mungkin tampak soleh karena aib saya masih ditutupi oleh Allah. Ya udah kaki gue tuh langsung lemes ya waktu itu. Saya bilang sama istriku, aku baru ketemu orang soleh beneran. Jadi terima kasih Muhsin untuk sambutannya yang sangat hangat. So malam ini insya Allah kita mulai dengan obrolan hingga jam 20.25 di antara Pak Faisal dan Muhsin dengan saya. Selebihnya nanti kita bebas bertanya. Pak Willy, Pak DWD, para guru-guru silahkan kalau mau mengomentari, caci maki boleh banget ya, disempurnakan aja kalau ada pertanyaan yang nggak pas. So Pak Faisal. Kok gue lebih mudah dipanggil Pak sih, Nek? Pak, fitnah itu nggak pas disebar di tengah umum gitu ya. We know for sure that you are a bit older than me and so much more successful than me gitu. Jadi ini sebenarnya jeritan iri hati. Oke deh, panggilnya apa dong? Om Willy. Ya. Chief Willy aja deh. Ya. Oke, kembali ke laptop, Pak Faisal tuh kan jadi salah gue. So tell me,
a little bit about the oh ya maaf ya supaya enak kalau ada yang mau tanya nanti boleh langsung raise hand. Muna akan mute semua kecuali Pak Faisal, Muhsin dan saya. Pada saat nanti 20.25 baru dibuka kembali. Tapi kalau sekarang ada yang mau nanya boleh langsung raise hand. Boleh cerita nggak sih what's the biggest leadership lesson for you, Pak, yang masih terngiang sampai sekarang, mungkin orang-orang yang sudah pernah bekerja dengan Pak Faisal, orang-orang yang Bapak kagumi, atau malah mungkin sebaliknya dari figur anak buah yang Bapak lihat gitu, and why? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach, Pak DWD, Bapak Ibu para senior, izin untuk sedikit berbagi dari sudut pandang saya, pengalaman saya. What is the leadership, biggest leadership lesson learned yang I've been through, Coach, adalah satu proses di mana started 30 tahun yang lalu when I just graduated, kemudian I want to find my existences gitu kan, ingin dapat pengakuan. Waktu itu masih fresh graduate, sudah kerja, tentunya selalu bayangan kita adalah bayangan saya waktu itu adalah pengen sukses, pengen melihat waktu itu direktur, punya mobil, punya semuanya gitu. All the hal-hal yang sifatnya attributable dan satu sistem penghargaan model korporasi waktu itu adalah menjadi inspirasi, menjadi impian saya untuk menjadi tujuan saya at the end of my career gitu. Then from that I build up my existences gitu kan. Mulai saya I build up my career, I always want to be the best, I want to deliver the result gitu, sehingga saya bisa mencapai apa yang saya impikan gitu. Dan alhamdulillahnya somehow along the way, maybe it's not as fast as some of the other people got it gitu, tapi somehow I had what I have right now gitu. Jadi I made it gitu with all my fighting, with all tentunya seluruh pain, seluruh proses, seluruh hard work, seluruh proses belajar. Itu yang akhirnya I feel I have it. Tapi somewhere in between I learn something gitu. Ketika waktu itu one of my director, it was multinational company, mengatakan waktu itu I want to grow up higher ladder gitu, ingin naik gitu. One thing yang dia mengatakan ke saya adalah yang sampai sekarang masih saya ingat adalah untuk menjadi leader adalah it's not about yourself gitu kan. You can be a very good contributor as an individual, but it's not necessarily you can be a good leader for your team gitu. Karena waktu itu saya deliver result yang menurut saya cukup beberapa tahun dan cukup bagus, so I thought that I deserve to grow up my position gitu, to be a leader of a group of team, leading the team gitu. Cuman that's what he said gitu. You can be a very successful individual contributor, but it's not necessarily you will be a successful leader for your team. That it's really hit me. Gitu. Can you relate to that statement waktu pertama disampaikan waktu itu Pak Faisal? Atau itu sesuatu yang emang, ya kan banyak yang ngomong ya, being a leader is not about you, it's about the rest gitu. It's almost sound cliche. Bu Feby juga dalam beberapa kali cerita how that line struck her the most waktu itu bicara dengan Pak Tim McKay, kemudian salah satu figur yang pernah saya kenal dan saya hormati dari Holcim gitu ya. Did at that time when you first heard that, waktu pertama kali diucapkan itu dipahami dan resonate nggak buat Pak Faisal? Yeah, exactly. That was really one of the turning point gitu during my career gitu. Karena selalu saya berpikirnya adalah untuk you grow up your career, ya I have to deliver everything excellent on myself, and I have achieved this gitu. Saya menjadi best employee at the time gitu. Just I have already fulfilled all what are required to be the best employee at the time. So I thought that's time to go up, and then when I met my president director at the time, he was finished. And then that's what I said like that. Hey, look, I've been delivering what I have to deliver. So now let's have conversations. I want to grow up my career. Dia bilang. Dan something yang dia sampaikan itu
And it's relate I come back ke saya dan I think it's very true gitu. That's very true. That what from that time on I realize it. Then I start to focus out to the team, not only about myself gitu kan, about the team. Dan it sounds cliche, but that's very true. That's very true. I mean, as a leader, I think I believe everybody will say that it's not at the end of the day. Dan sampai sekarang akhirnya being a leader, if you want to be successful, it's not about you. It's about your team. It's about getting them empowered. It's about getting them perform. That's all the job about the main role of the leader gitu. The way experience saya selama ini. So if you still so selfish thinking about yourself, and you think you will be a successful leader or deliver whatever the result, how big the organization is, how challenging the result that you have to deliver, I think it's very difficult. Really start to learn that it's not about you, it's about them. Being honest, being genuine, giving the feedback to them, make them perform, give them space. That's itu yang coach yang saya pelajari. Dan semakin kesini dan semakin true. I feel it's even much more true. So it's at the end of the day, it's not about yourself. I know it's very unfair for me to ask this. Do you think you're a great leader? I don't think I am. I don't think I am because still so many things I still have to learn. Still so many things I have to improve in the leadership process. And still sometimes I still cannot hold the temptations, just tend to be too pushy, sometimes too detailed. But while leadership is sometimes you really have to be able to hold yourself and really get the team performing, give them space, as I said, give them space, give them the honest feedback, and then let's have a very positive conversations on how to improve things. Dan sometimes saya masih still on the way to go to that direction. But whether that's the belief, and that's what I expect. Who do you think is a great leader? Yang Pak Faisal. Ini kok jadi pakai bahasa Inggris ya? Aku jadi kecolek sama tulisannya Indah ya. Sering salfok sama bahasa Inggrisnya Pak Faisal katanya. Iya, karena Pak Faisal kerja di G4S bukan di G4S gitu ya. Siapa Pak contoh yang bisa Bapak ceritakan ke kami? If you have a story to tell gitu ya. About a figure that you respect, that you learn? I used to, mungkin generasi saya, coach adalah I respect a lot, I adore waktu itu almarhum Pak Habibie ya. Waktu itu during that time gitu kan. That was really the figure that I really wanted. I read all the book about him gitu kan. Karena saya betul-betul admire him. Gitu kan, cuman and then I changed the course gitu kan. My first background was on the technology. I was physics by education gitu. Tapi kemudian I got my MBA, so then I changed my course into more corporate leaders. Then banyak during my time with GE, I have learned a lot of leadership thought from GE leaders gitu kan. Then all about being equal, all about you have to be ready to be pushed back. You are not resistant to the pushback. And then those kind of thing yang membuat saya akhirnya banyak belajar. Whether saya melihat beberapa contoh leaders, but of course there are pluses and minuses. I combine all what some leaders I found they are good in. For example, in convincing, but not so good in delivering, and that's what I learned. What I learned from Finnish company is you have to deliver. I mean, you can discuss, but at the end of the day, you have to deliver. That's what I learned a lot about Finnish company and Finnish people. They talk a little bit, but at the end of the day, you have to deliver. So kombinasi dari itu semua coach yang akhirnya membuat saya then what I learn and then how shall I complete myself to be a great leader. Well, thank you Pak Faisal, well noted. Dan kawan-kawan yang ada di sini mungkin boleh berbagi di kolom chat a figure or someone that you met along the way throughout your career, throughout your life atau dari jauh yang
mereferensikan a great leader for you and why? Gitu. Muksin, what have you studied with regards to followership gitu? Lucunya orang di mana-mana ngomongin leadership. Oh iya ya, benar juga ya. Ternyata nggak ujuk-ujuk menjadi leaders gitu. Dan berawalnya dari follower gitu. So can you tell about what is it that you're doing with your learning community followership itu? Iya, sebelumnya makasih Coach Rene sudah mengundang, kemudian Masya Allah. kehormatan besar bagi saya untuk bisa satu panggung dengan Pak Faisal Muzaki. Kemudian memang ini juga salah satu semacam sanjung lah gitu ya, karena memang followership ini bisa tersebar lebih luas lagi tentunya dengan forum-forum seperti ini gitu, Coach. Yang jelas kalau apa yang saya lakukan gitu ya, di bidang followership ini, yang pertama ya memang menyebarkan followership ini ke sebanyak-banyaknya orang Indonesia. Gitu. Karena I've studied followership from US, Pak Coach Rini ya, and then I went to Belgia and then I went to Canada. Jadi ilmu yang saya dapat dari sana itu kalau tidak disebarkan, saya pikir tadi yang disebutkan Pak Faisal ya, you can discuss, but at the end of the day you must deliver. Gitu. Inilah yang membuat saya kemudian merasa di Indonesia ini kita ketinggalan 36 tahun Coach Rini gitu ya untuk menginject antara followership teori atau followership konsep dengan leadership konsep. How do you make of that? 36 tahun itu gimana ceritanya, Mas? Kalau saya ngitungnya dari pertama kali terminologi followership itu keluar di Amerika sana ya, dari apa namanya? Dari Harvard Business Review itu ada seseorang pakar leadership sebetulnya beliau, namanya Robert Kelly. Beliau salah satu guru saya juga di US sana. Nah, Robert Kelly ini mengeluarkan terminologi followership pertama itu tahun 1988. 1988. Sementara di kita kalau teman-teman cermati Kamus Besar Bahasa Indonesia saja belum ada terminologi tentang followership atau bahkan kepengikutan itu tidak ada di dalam KBBI. Apa bahasa Indonesia kepengikutan? Ya, itu bahasa yang saya usulkan ya Coach Rini. Jadi ketika saya mendapatkan di followers di KBBI itu tidak ada kata kepengikutan maupun tidak ada followership, maka saya mengusulkan kepada KBBI untuk memasukkan terminologi ini kepengikutan. Mungkin masih dalam tahap review, tapi saya yakin optimis ke depan kita akan punya terminologi itu. Karena akan susah kita mendefinisikan sesuatu atau mengenal sesuatu tanpa kita kenal definisinya. I like that. I think it's clear kok. Kepengikutan itu clear banget. Ya. Clear. Nah, dan menariknya Pak Coach Rene, di US sendiri followership itu hanya ada di Merriam-Webster Dictionary gitu ya. Itu memang kamus tertua kan ya. Merriam-Webster itu dari 1828 kan. Dibanding Oxford Dictionary aja masih lebih tua Merriam-Webster. Cuman di Oxford itu tidak ada kata followership definisinya. Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk menyebarkan followership because I feel leadership in Indonesia is over glorified like that. Coach Rini ya, kita setiap hari kita diberikan pengertian, diberikan terminologi tentang leadership, segala sesuatu berhubungan dengan leadership. Tetapi kita tidak dibekali ilmu untuk menjadi followership. Dimanapun kita masuk perusahaan pun kita tidak dibekali ilmu menjadi followership. Kita belajar followership itu by experience or even by mistake gitu. Ibarat kita berenang itu ya dicemplungin dulu. Mau dia minum air berapa liter ya terserah, yang penting endingnya harus bisa berenang. No, I think that makes a whole lot of sense. Saya akan posting sedikit gitu ya, what troubles me the most tentang kondisi kita, dan alhamdulillah malam ini justru dibongkar habis sama Mas Muksin dan hopefully kolaborasi juga dengan Pak Faisal bahwa leadership is over glorified, dan sejatinya leadership terkunci pada sekedar title aja gitu. Ini saya dapat ini beberapa waktu yang lalu. Let me just post this ya. Masuk nggak nih? Wait. Belum berhasil. Sebentar ya.
yang saya ingin sampaikan adalah bahwa the risk of not talking about followership sedemikian rupa sehingga yang muncul tuh kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali ya Mas Muhsin ya, itu mediocre leader. Jadi leader yang menjadi leader ya karena nggak ada yang lain atau karena memang the only thing that they know adalah to hold the position gitu. Boleh nggak berbagi a couple of gems gitu yang in a nutshell sebelum nanti kita obrolkan lebih detail lagi dengan kawan-kawan dalam bentuk percakapan. What have you learned gitu? The risk of not talking about followership dalam beberapa hal mungkin top 3-nya gitu, dan apa yang bisa dilakukan oleh baik individu ataupun korporasi. Gitu. Karena orang-orang yang ada di sini either they are leader, memimpin organisasi, memimpin BUMD, bahkan memimpin beberapa BUMD. Yang paling pelik itu kan ujungnya adalah memilih orang yang tepat gitu ya. Tapi kalau pool orang yang tepatnya itu juga sedikit dan akhirnya tidak pernah terbina, itu gimana gitu? How would you define a great followership? Is that the right term atau ada yang lain? Yang pertama memang kita harus bisa mendefinisikan followership dulu, Coach. Ini bukan persoalan kita ngomong leadership lebih bagus daripada followership atau followership lebih bagus daripada leadership, tidak. Karena ini harus berjalan beriringan. Ini kayak seperti ibarat, kalau saya bilang ibarat koin ya, satu sisinya leadership, satu sisinya followership. I like that. Tidak terpisahkan. Let's say we talk about teacher and student. Kalau hanya guru saja di satu sekolah, nggak ada studentnya, itu nggak akan belajar, nggak akan ada proses belajar mengajar. Jadi bicara leadership tanpa bicara followership itu seperti bicara guru tanpa bicara murid. Nah, dari sini sebenarnya kita harus bisa mendefinisikan followership dulu. Kalau saya pikir itu, Coach. Jadi ketika seseorang paham apa itu followership, dia akan merasa untuk memberikan support 100% kepada leadersnya. Nah, ini yang harus ditekankan dulu. Karena tidak semua orang paham tentang followership. Dan yang saya juga miris itu kebanyakan orang bicara tentang followership tidak mendalami ilmunya. Saya mendapatkan mendalami ilmunya. Saya beri contoh seperti ini. Ada orang yang dia itu CEO gitu ya. Kemudian dia ilmu leadership-nya oke gitu. Tapi ketika bicara tentang followership, sudut pandangnya dari sudut pandang leaders. Jadi seakan-akan followership itu sesuatu yang submisif gitu ya. Dia hanya berkorban, penyerahan, tunduk, loyal, patuh. Ya. Izin Pak Muhsin. Tidak memberikan. Bahkan ada satu quote yang terkenal di internet, kalau kita buka itu, leaders talk about solution and followers talk about problem. Ini kan sebenarnya keliru ya. Cuman kita itu misleading sekali. Ya, misleading kan. Kalau bayangkan ketika followers hanya maju dengan problem-problem yang ada. Padahal di followership kita diajarkan kalau kamu punya problem, sertakan juga opsi-opsi dari solusinya. Tidak boleh ngadep ke leaders itu hanya problemnya saja. Itu nggak boleh kalau di followership, Pak. Jadi ketika Anda punya problem, Anda maju ke leaders, ya itu harus beserta solusinya. A, B, C, D gitu. Solusinya ini Pak, problemnya ini. Itu salah satu contoh kecil. Dan saya kembali ke tadi gitu. Banyak leaders yang bicara tentang followership itu tidak paham tentang followership. Makanya saya jauh-jauh belajar followership langsung dari ahlinya. Ya. You learn from the best or you die like a rest kan. Ya. Jadi ya belajar memang dari tokohnya, dari yang menciptakan terminologi followership, dari yang punya buku followership yang dia sudah 30 tahun, 40 tahun berkecimpung di dunia followership dan leadership. Nah, saya beruntung sebenarnya Coach, saya satu-satunya murid paling muda dan satu-satunya dari Asia ya yang sombong amat. Aku nggak keberatan dari Asianya, tapi aku keberatan mudanya aja karena iri. Jadi waktu saya ke Amerika itu tahun 2014, mereka sangat-sangat welcome dan saya merasa dianggap anak oleh mereka. Bayangkan Coach, guru saya itu umur 73 tahun, Robert Kelly. Kemudian Ira Saleh umur 71 tahun. Jadi mereka orang-orang yang memang punya pengalaman besar banyak di senatnya US, gitu. Mereka orang-orang yang punya kapabilitas dengan FBI, dengan CIA. Guru saya itu ngajar di
universitas-universitas pertahanan di Amerika sana, itu dia jadi narasumber seperti itu. Jadi saya mendapatkan banyak keberuntungan sebetulnya dengan belajar followership di sana. Maka ketika banyak orang di Indonesia belajar leadership, saya menisbatkan diri saya untuk belajar followership karena ini penting. Kalau Coach Rene googling di Yahoo, Coach, pernah kan? I'm doing it now. No, I don't think so. Because kalau googling jangan di Yahoo, Coach. Googling di Google. Oh, googling di Yahoo, sorry. Meskipun ada guyonannya kalau googling di Yahoo itu akan lebih cepat karena Google dibantu Yahoo gitu ya. Tapi jangan. Kalau Coach googling di Google gitu ya, pakar followership Indonesia atau praktisi atau trainer followership Indonesia itu, insya Allah yang keluar hanya baru nama saya, Coach. Oke. Ya. Dan ini kan miris gitu ya. Indonesia sebesar ini, gitu ya, seluas ini. Aku siap jadi muridmu loh, Muhsin. Jadi makanya kenapa ini alasan saya harus menyebarkan followership. Gitu. Saya harus ke Indonesia untuk memberikan materi followership. Gitu. Okay. So, ya. Go ahead, silakan Muhsin. Terakhir ya tadi Coach, kalau memang mau belajar followership ya dari diawali dari definisinya dulu. Gitu. Kalau mau pas definisi mungkin sedikit aja gitu ya. Kalau di Merriam-Webster itu kan sebetulnya definisi followers itu ringkas banget. Ringkasnya itu cuman capacity or willingness to follow the leaders, gitu aja sebenarnya singkatnya definisi. Tapi di balik itu Coach, itu ada banyak pemahaman yang luar biasa tentang definisi Merriam-Webster. Kenapa saya jatuh cinta juga ke definisinya Merriam-Webster, karena di sini ada kata willingness gitu Coach. Willingness itu kan sebetulnya kan menuntut kita untuk siap sedia ya, kesediaan, bersedia atau melakukan sesuatu. Dia sebuah kapasitas. Nah, kalau kita ngomong masalah willingness itu pasti akan ngomong masalah readiness. Readiness itu kesiapan. Nah, kalau kita buka lagi di Merriam-Webster, apa arti kata readiness? Readiness is the quality or state, gitu ya. Ya, the quality or state of being prepared to do something. Nah, ini yang menarik. Berarti kan kalau kita harus prepare, harus being prepared tadi, berarti kita ada ilmunya, ada yang harus dipelajari, harus ada yang diberikan. Sementara di kita, di institusi, di korporasi, dimanapun di Indonesia ini, kita menuntut kita punya followers yang efektif, tapi kita nggak ngasih ilmunya nih, gimana jadi followers yang efektif. Understood. Ya, yang dikasih leadership, ketika dikasih leadership saja, tidak tanpa followership, maka ketika dia masuk jadi pekerja di awal-awal tahun dia bekerja, itu semacam hampa karena dia tidak punya power untuk melaksanakan ilmu leadership itu. Yang dia punya sebenarnya power followership kan. Karena fondasinya belum terisi. Jadi cuma sekedar menjalankan without the level of readiness, mindset readiness itu tadi. Aku jadi teringat ini kan malam Jumat gitu ya. Kanjeng Nabi kita justru contoh terbaiknya adalah di samping apa yang beliau tunjukkan adalah yang muncul di sahabat-sahabatnya dan kemudian di murid dari sahabat-sahabat itu, para tabi'in dan tabi'in wa tabi'in. Dan ini mereferensikan how the great leader itu akhirnya akan breed new leader, sementara mediocre leader ujung-ujungnya cuman ingin mempertahankan jabatannya, posisinya gitu. Waktunya sudah mulai kita untuk ngobrol, tapi before that, I couldn't agree more dengan Bro Rizal. I want to hear dari Pak Willy dan Pak DWD. Pak Willy dulu mungkin ya. Because I think Unilever is one of the and I think this is beyond dispute gitu. The ability to keep on generating leaders not only for the organization tapi for the industry even beyond. Gitu. So they must be whether it's mindful or not, pasti mindful, tapi apakah secara intuitif dijalankan atau dengan plan, sudah membahas soal keseimbangan antara leadership dan followership ini. Pak Willy silahkan. We miss your guidance, we miss your thoughts. Jangan guidance dong, Coach. Aduh, jadi nggak enak nih. But thank you very much for the opportunity, Coach Rene. Always selalu insightful dengan teman-teman semua. Pak Faisal, Pak Muhsin, very insightful juga. Kalau saya very aligned dengan yang teman-teman ungkapkan. Kalau saya itu mempunyai satu kesamaan, yaitu adalah point of view bahwa
leadership itu menurut saya adalah suatu aspirational concept gitu ya. Aspirational concept yang esensinya itu membantu diri sendiri, tapi juga orang lain dan sekitarnya untuk mencapai tujuan tertentu, di mana semua orang pasti the leader on its own way kan ya, karena ada unsur nafs yang ingin dipenuhi gitu. Sebagai manusia itu kan ingin memenuhi sesuatu, and therefore strive to achieve it. That's leadership already gitu kan ya, bahwa dia mempunyai followership atau enggak. Lalu saya juga sangat inspired dengan Pak Muhsin tadi mengenai followership, dan saya align bahwa sebetulnya tanpa followership konsep, leaders itu akan kehilangan satu komponen yang mungkin paling penting, yaitu yang namanya humility. Karena the power of being a great leader adalah sebetulnya dia itu harus mempunyai aware dengan his own humility, and therefore seek untuk improve himself gitu ya. Jadi semua leaders dengan leadershipnya seharusnya memang mempunyai konsep bahwa dia harus menjadi followership of something. Tidak mungkin dia menjadi leadership tanpa ke followership dulu, dan tidak mungkin dia menjadi leadership itu sendirian tanpa dia follow something else gitu. Jadi memang saat ini saya setuju di sekitar kita sangat banyak seorang leaders yang fokusnya itu sebetulnya bukan achieve something of membuat sesuatu hal itu lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, environment, tetapi dia fokus untuk mencari followership. Nah ini yang akan jadi salah nih. Fokus mencari followership itu adalah sesuatu hal yang di dunia kita sekarang saat ini kayaknya itu sudah menjadi tolok ukur gitu ya. How many followers do I have in Instagram? Ya. Gitu kan ya. Ini sudah aturan sendiri gitu ya. Bahkan bahwa jumlah followers saya, apakah Instagram saya itu ada centang birunya atau enggak, itu jadi tujuan gitu ya. Pak Willy, you just gave away your age karena sekarang udah nggak ngomongin IG tapi ngomongin Clubhouse. But anyway, that's fine. Terus silakan. I was going to say that I miss our baru friendship on Friendster sih, Coach Rene, but that's maybe banyak orang yang nggak tahu gitu. You got it. Oke, yang nggak ketawa itu artinya udah lost in translation. Aduh. Oke. Keren. Jadi what I'm saying adalah memang banyak leaders yang saat itu fokusnya mencari followers gitu, mencari followership, which is quantity, jumlah followership. Jadi I think we need to go back kepada kembali nafs of manusia, becoming of leader itu apa sih? Why do you want to be a leader? Nafs apa yang ingin kamu cari? Tujuan apa yang ingin kamu cari? Gitu. Kalau nggak ada nafsu itu kan berarti kita bukan manusia gitu kan ya. So itu aja sih, Coach Rene. Thank you for the inspirational opportunity. Kayak menyimak a contemporary Al-Ghazali barusan ya. Terima kasih Willy Ghazali Sailan, Masya Allah. I think that was powerful. You're talking about nafs, you're talking about humility, the two most important component yang sering kali terlewatkan. Ya, Pak Dwi, you're the one who I think who create this monster namanya Muhsin. Ya, dan sudah merekomendasikan ya what are the thought that cross your mind with regards to our discussion tonight, followership? Ya, saya cuma nambahin singkat aja tadi sampaikan oleh Pak Faisal, Muhsin, Pak Willy gitu kan. Kita sering ngomong bahasa klasik lah ya, kata-kata klasik bahwa if you want to be a good leader, ya please create a great leader, the next great leader, kan gitu kan? Masya Allah. Ya kan? Tapi kan sumbernya great leader itu dari mana? Secara singkat ya, you have to choose a good follower gitu. Ya kan? Dari good follower itu. Sorry, ya, is it the leader choose follower, or follower choose the leader, or both ways? Both ways. Seperti tadi yang sampaikan Muhsin gitu. Jadi kalau ya gampangnya kan gitu kan, sebagai leader kita tahu mana follower yang jadi leader di komunitas followernya. Nah ini itu Muhsin bisa jelasin dengan detail lah. Aku akan nyebelin sekali ya buat teman-teman yang bertanya, mohon maaf ya. Tapi ini juga buat Pak Willy, Pak Faisal, anyone yang kira-kira
bisa menjawab my problem with that conundrum gitu, bahwa the capacity or willingness to follow a leader, that implies it will be good for me if the leader is great. Gitu. Artinya saya juga harus memilih leadernya. Nah, what happen if you're in a situation di mana you're trapped, you know that he's useless? Is it also your fault bahwa you choose to follow that sort of leader? Atau is there anything that I miss gitu? Sehingga akhirnya kita ada pada situasi di mana okay, you want me to follow you, but based on what I know, you're not doing a good job, you're not treating me right, you're not treating people right. Gitu. Gimana mesti memperbaiki ini gitu kan, karena kalau enggak ini akan jadi kayak ulir sekrup yang terus turun. Nah, ya itu sebetulnya jawabannya mestinya Muksin jangan akan jawab gitu. Itu jawabannya sangat singkat. Jadi intinya kan leaders itu juga manusia. Jadi nggak mungkin dia nggak punya plus poinnya kan gitu. Jadi plus side-nya itulah yang harus kita gali gitu. Nah kalau menurut Muksin biasanya kalau good follower itu memberikan solusi-solusi dan feedback masukan ke leadernya itu ada tekniknya gitu. Nah itu mungkin silakan aja. Saya nggak mau mendahului Muksin untuk Pak menjelaskan gitu. Pak Muksin silahkan. Anda sudah didaulat. So jadi saya ulangi sekali lagi ya. Ini salah. If you want to talk about who's to blame gitu ya. Saya sih selalu mengatakan you get what you deserve gitu. If you are not happy with your leader, well in a way you choose to be there, aren't you? Gitu kan? Tapi itu fair nggak sih ngomong kayak begitu, Muksin? Saya pikir kurang fair ya, Pak. Jadi memang sebetulnya kalau hubungan followers dan leaders ini bagus, itu kita bisa nge-drive leadersnya juga, followers itu. Followers nge-drive leader? Bisa. Dalam teorinya bisa. Bahkan dengan kekuatan bersama, followers ini bisa menyetir atau mengatur leadersnya yang melakukan fraud, coach. Dan ini sudah ada penelitiannya. Kalau kita baca konsepnya Ira Sales itu ada courageous followers, bukunya beliau ada courageous followers itu. Ada yang namanya 5 dimensions of courageous followers. Salah satunya itu ya take moral action when needed. Gerakan moral action ini yang kalau dipelajari, kalau diterapkan oleh para followers, itu bukan hanya bisa meluruskan leaders, moral menggulingkannya action ya. Iya. Dan ini menarik. Saya kemarin barusan ketemu Bupati Ngawi ya. Bupati Ngawi, karena kan bentar lagi besok pelantikan ya di Gerahadi ya. Dan saya di Jawa Timur gitu ya, dan saya juga banyak dapat klien untuk perpolitikan juga gitu. Karena mau diakui atau tidak, followership ini juga ada hubungan dengan politik gitu. Bahkan tapi bukan politik office ya, bukan ya. Maksud saya adalah kita tidak hanya bicara di ruang-ruang institusi seperti korporasi. Followership ini bisa diterapkan di banyak hal. Bahkan yang kemarin terbaru NASA ya, itu juga menerapkan followership. Jadi if you know, NASA have expeditionary behavior skills. Di name expeditionary behavior skill. Itu salah satunya kalau kamu mau jadi astronot, NASA bilang kamu harus menguasai expeditionary behavior skill ini. Ada 5. Yang pertama communication, kedua followership and leadership, gitu ya. Ketiga ini self care, keempat team care, yang kelima ini group living. Nah, NASA sudah melihat ini. Gitu. Bahkan kemarin saya juga 2019 saya diundang Polri pun tertarik dengan followership. Nah, yang menarik lagi, saya bertemu Bupati Ngawi kemarin adalah, jadi konsepnya gini, Coach Reni ya. Ngawi adalah satu-satunya kada dan wakada. Kada itu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Daerah yang memiliki kada dan wakada itu selalu bergantian selama 30 tahun terakhir. Maksud saya gini, wakil dan bupatinya itu dia akan bergantian. Jadi 10 tahun pertama bupatinya adalah A dan bupatinya adalah Bapak A, wakilnya Bapak B. Nanti 10 tahun kemudian
yang B yang tadinya wakil, dia akan menjadi bupati. Kemudian nanti orang yang sudah dikader sama dia itu menjadi wakilnya. Dan luar biasanya lagi, setelah jalan 10 tahun, yang tadinya wakil dia jadi bupati, yang tadinya dia bupati ini kemudian milih wakil baru lagi. Mengkader terus. Satu-satunya daerah yang wakilnya bisa bertahan sampai 10 tahun, itu bahkan menjadi bupati berikutnya. Menjadi bupati bukan 5 tahun juga, tapi 10 tahun juga. Ini luar biasanya Ngawi seperti itu. Maka kita lihat pembangunan Ngawi luar biasa. Per tahun itu bisa 5 destinasi wisata baru yang terbentuk. Nah, apa yang mau saya simpulkan dari pertemuan saya dengan Bupati Ngawi kemarin adalah, beliau saya tanya seperti ini, Pak, kok optimis ketika Bapak menjadi wakil, kemudian Bapak sekarang jadi bupati? Bapak kok optimis 10 tahun yang lalu bakal terpilih juga menjadi bupati di 10 tahun yang sekarang? Bahkan yang uniknya lagi, Coach Rene, mantan Bupati Ngawi yang dulu 10 tahun jadi bupati, itu kemarin saya juga bertemu dengan beliau ya. Kalau yang bupati sekarang kan Pak Oni namanya. Bupati yang dulu itu namanya Mbah Kung. Mbah Kung itu Pak Budi Sulistiono. Nah, Mbah Kung ini bilang, ya saya dulu jadi wakil, saya followers, saya belajar banyak untuk bisa menjadi bupati yang baik. Maka setelah 10 tahun saya terpilih jadi bupati. Loh, kok pede Pak? Bukankah kepartaian ini bisa jadi setelah 10 tahun Bapak loyal mengabdi sebagai wakil, belum tentu kan 10 tahun berikutnya Bapak jadi bupati. Nah, kok Bapak pede gitu? Sebetulnya pede atau tidak itu katanya ditentukan juga oleh bupatinya. Bupati itu mengkader saya dengan baik. Sementara saya menunjukkan kalau saya ini punya value. Kalau kita nggak punya value, nggak mungkin 10 tahun atau 5 tahun ke depan bupati bakal milih saya sebagai wakilnya lagi, atau bahkan mungkin masyarakat akan memilih saya sebagai bupati. Jadi yang di loyal saja tidak cukup ternyata Pak Rini. Seorang followers itu harus punya value, harus punya integrity, harus bisa dekat dengan masyarakat. Ini jawabannya beliau. Kenapa kok dulu pede? Beliau mau dengan apa ya? Dengan istilahnya dengan serta-merta loyal sekali kepada bupatinya gitu. Waktu jadi wakil ya, bahkan 10 tahun loyalitas berpasangan itu nggak gampang loh buat ini, karena karena kan banyak yang cerai di pilkada itu, kan banyak yang cerai, banyak yang kawin cerai gitu ya istilahnya di pasangan wakil bupati. Jadi kalau mau jadi followers yang bagus ya salah satunya ya punya value. Salah satu value adalah mengkritisi leaders. Kalau saya pikir gitu. Jadi emang kualitas dari organisasi ujungnya di samping yang sering kali kita bahas adalah dari leadernya, tapi ternyata Muhsin mendapati lebih granuler dari itu, bahkan dari orang-orang yang ada di dalamnya sebagai follower juga bisa menentukan the kind of organization it would be, bahkan menentukan siapa yang bisa steering the leader dari hal-hal yang mungkin nggak patut gitu, kurang lebih seperti itu ya. Pak Faisal, have you ever had any similar experience terkait ini, Pak? It's interesting. Saya nggak belajar followership secara spesifik, tapi dari diskusi yang kita lihat, menurut saya that's part of the responsibility atau part of skill set needed by seorang leader gitu. Menurut saya, you will be a great leaders if you were also a good followers gitu, because then you understand the perspective from the other side of the coin tadi itu dikatakan. Karena kalau enggak, you will never be a great leader tanpa Anda betul-betul Anda experience yourself menjadi great followers gitu. Dan menurut saya assurance bahwasanya good leaders or great leaders yang punya tadi itu humility, respect their team, they must be a great followers from people. There must be menurut saya gitu. But maybe they were not aware about it intentionally. Tapi menurut saya sih almost impossible you can be a great leaders kemudian tanpa understanding atau tanpa experiencing to be a great followers, karena it comes together, you cannot really separate it gitu, dan you cannot really separate it has to come together. And dari saya perspektif as a leader, then you have to work on your capability untuk menciptakan a great followership gitu, otherwise you will be out, nobody will work for you. I mean you can have a title, but title will be meaningless if you don't have people who have a respect, who understand that you are the leader for them. That's the job of the leader. Make sure that they feel safe. They know that you bring them into the right direction. So they say, boss, now I'm with you. And then we will get all together.
So for me, we don't really make a separation, but it comes together. Before you become a great leader, you must be a good followers. Positive thinking, supporting, gitu kan. There must be ingredients. That's the way I see it, Coach. Just to add on it. Iya, jadi ya akhirnya jenis mencari jenis ya. Jadi memang sekarang saya bawa obrolan ini, mungkin juga mengundang Pak Wija ya, mumpung ada di sini gitu ya. How do we improve quality of organization by utilizing both leadership and followership ini gitu. Dan Muhsin dan Pak Faisal serta Pak Willy juga bebas berkomentar. Maaf ya, Cahyani, Miska, Indah, I notice you're raising hand, tapi I just want to make sure flow obrolan kita ini masih nyambung gitu. Karena banyak direct message yang masuk ke saya. Ada beberapa yang bunyinya kurang lebih, I wish I'm in the leadership position. Banyak kan yang ngomong seperti itu ya. Kalau aja pemimpinnya gue, nggak ada nih problem, gitu kan, banyak yang kayak gitu ya. Dan kalau aja bukan dia, gitu. Nah, tapi what can we do kalau kita mengetahui ada di kondisi seperti ini, dan tidak mungkin mengganti leader. Yang bisa kita lakukan adalah membenahi diri kita, memperbaiki cara kita, gitu. But what can be done? Any thoughts, Pak Wija, sebelum komentari Muhsin? Ya. Pak Wija ini sebagai informasi yang paling mumet di BUMD karena beliau nggak mikirkan satu tapi memikirkan semua. So I do not envy you, sir. I do not envy you. Ya, tapi sangat terbantu nih karena ada Pak Dwi, ada Coach Rene, ada Pak Berto, yang mereka sangat suportif gitu ya. Ini sebelum menjawab pertanyaan itu ya, menarik apa yang disampaikan oleh Muhsin. Tapi saya ingin memperluas. Saya ingin memperluas lagi bahwa kita tidak hanya harus menjadi followers yang bagus, tapi harus menjadi college yang bagus gitu ya. Saya ingin cerita personal experience gitu ya. Cara seseorang stepping up the ladders itu kadang-kala bisa dilakukan dengan memfasilitasi orang lain untuk menaiki tangga. Ketika orang-orang baik yang kita fasilitasi itu berhasil menaiki tangga, otomatis kita akan terbawa dan amazingly kita akan berada di posisi di mana kanan kiri kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita memilih pemimpin kita, karena kita memfasilitasi mereka kan, dan kita memilih college kita. Jadi followership, that's a great idea, menarik juga kalau diperlebar dengan facilitating others. Ini mungkin sedikit pengalaman pribadi ya, Coach ya. Monggo, Pak. Ketika awal lulus kuliah, dulu saya sangat kompetitif. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal. Punya mimpi karir begini, kemudian naik mobil begini, begitu ya. Tapi at the end, ini nggak happy. Karena ketika ada college kita yang lebih sukses, malah jealous. Nggak tenang ya, malah jealous. Nah, ternyata solusi untuk sukses tetapi membuat kita happy itu satu, Coach. Investing on others people success. Jadi instead of kita compete, kita facilitating, kita investing. Ketika mereka sukses, ternyata betul kita ikut happy gitu karena kita terlibat. I stop you there, Pak Wija. Do you choose who should success atau anyone around you? Did you choose? Ya, kita memilih karena jadi gini, ada beberapa orang yang memang layak untuk dipilih, untuk disupport begitu ya. Dan yang menarik itu nanti akan membentuk lingkungan kita gitu. Gitu. Nah, jadi dengan cara investing on others people success, kita akan sukses dan at the same time kita bahagia gitu. Nah ini personal experience gitu ya. Nah bagaimana kalau kita berada dalam lingkungan di mana kita ingin jadi followers tapi leadersnya itu tidak layak untuk di follow ya. Nah punya Facebook kan? Kita bisa unfollow gitu ya. Tapi saya tidak pernah mengalami itu, Coach. Karena dalam
Sorry, you never experience punya leader yang katrok gitu, Pak Wija? Dalam experience saya beruntung sekali karena saya dalam posisi bisa memilih leaders. Jadi really saya nice. dalam posisi bisa memilih lingkungan tempat saya ingin tumbuh. Begitu. Saya tidak pernah melamar pekerjaan, tapi kadang-kadang ada saja opportunity datang begitu. Oke, let me just stop you there. Kawan-kawan, aku mau nanya, tertarik nggak sih untuk dengar dari Pak Wija ya? Ini kita undang 2 pekan lagi ya. Kita suruh aja nih, karena malam ini beliau udah membuka, maybe he has some kind of formula ya. Pengen tahu gimana caranya bisa milih bos, gimana caranya bisa nggak punya problem sama bos. I think that is amazing. Pak Wija 2 pekan lagi ya Pak ya. Kalau perlu kita datengin Mustin lagi ya. Siap. Iya Mustin ya. Siap. Ini menarik banget nih soalnya. Oke. So go ahead, sorry Pak. Asik banget soalnya tadi itu. Ya, jadi dalam posisi kita tidak cocok dengan leader kita gitu. Kita ini kan hidup di dunia di mana kita itu punya banyak pilihan gitu. Saya yakin kita semua yang ada di Zoom meeting ini punya banyak pilihan. Ketika memang tidak fit dengan leader kita dan merasa tidak layak untuk diperjuangkan, ya unfollow. Kita mencari komunitas yang lain yang membuat kita merasa lebih nyaman untuk tumbuh gitu ya. Kalau kita jadi leader ya kita create followers, tapi kalau di situ kita jadi followers, kita memilih leaders yang kita layak lah untuk follow gitu. Oke. Pak Willy dari tadi ngangguk-ngangguk gitu ya. Ini bentuk kesepakatan atau iri atau apa, dan Mas Fandi boleh tolong dinyalakan videonya. I know you're still there. I want to hear from you too gitu ya. Saya juga ingat Mas Fandi nggak pernah punya masalah sama atasannya, dan untuk beberapa orang yang ada di sini pasti menyebalkan luar biasa gitu, karena mereka sekarang tuh lagi batin if only it's not him gitu ya, atau it's not her gitu. Gimana Pak Willy? How do you pick people di Unilever? Is it you pick the leader, you pick the anak buah? Kalau saya ingat ada mulai dari bahkan pendaftarannya ya Pak ya. You pick. Ya, jadi interesting tadi point of view mengenai do we pick leaders atau bagaimana gitu, dan kalau stuck dengan leaders yang bete gitu ya, what do we do gitu. I think it goes back pada human nature yang harus kita ingatkan bahwa our point of view of something, of seseorang atau apapun juga, itu our point of view, itu is determined by your viewpoint. Gitu ya. Jadi diulangi lagi Pak Wija. Pak Willy. Sorry. So, our point of view is determined by our viewpoint. Artinya point of view is determined by our people. Our viewpoint. Our point of view. Artinya apa? Cara kita melihat sesuatu, persepsi kita terbentuk dari di mana kita duduk. Ya, yes. Our point of view, pemandangan kita determined by our viewpoint. Ya, kalau kita melihatnya dari puncak, maka akan dilihatnya seperti itu. Tapi benda yang sama itu akan lihat berbeda kalau viewpoint kita berbeda. So it goes kepada our upbringing, ekspektasi kita gitu. Jadi my experience would be, do we choose leader tadi adalah change your viewpoint gitu mungkin. Change your viewpoint. Itu akan bisa membuat kita mungkin berganti point of view. Gitu aja Chef menurut saya sih. Ini jadi ingat, terima kasih Winda udah mengingatkan. Tempo hari kita pernah undang Pak Indra Utoyo, Pak Willy, dan dia bilang kalau pas banget ya Win, I was just thinking about that as well. Pak Indra bilang kalau punya atasan yang ribet gitu, Pak Indra kan punya buku namanya Manajemen Alhamdulillah ya. Itu kejadian tapi menarik juga tuh. Ya, mestinya sebagai mantunya Kiai Muhsin yang ngeluarin buku itu ya. Tapi kita lihat aja nanti Muhsin sampai di mana, manajemen by sahabat gitu tapi ya. Anyway, dia bilang lu belum nemu aja cara berkomunikasi yang se-chemistry. Dilengkapi lagi sama Pak Willy. It's about point of view ya. Especially coming from an organization yang memang sangat mindful tentang orang-orang yang dipilih dan bagaimana mereka ada di situ. Mas Fandi, say something. Ya, terima kasih Coach. Very inspiring.
Kalau dari saya itu mungkin begini ya, di proses kita creating leaders, at least from my experience and what we're doing now, I think one of the biggest key aspect is feedback, listening feedback. Jadi sama seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Musin ya, tadi very inspiring. I think there's no way now in current condition in maybe in every aspect of corporate life, apakah itu di dalam atau di luar, itu yang you cannot make decisions without listening to your team, and I think that's one of the big key factors. It sounds very basic ya Mas Fandi ya, tapi it's so true ya. It goes back to whether you're willing to listen or not gitu kan ujungnya ya. Iya, exactly. Karena seperti yang disampaikan oleh teman-teman kan, kalau misalnya dari typical stereotype leader itu achieve certain positions because you are good at certain skills, and most likely it's not your leadership skills in terms of the common context and concept of leadership. Ya. Jadi misalnya contoh pengalaman dulu waktu masih offshore gitu kan ya, beberapa leader yang ada di satu posisi memang very good at what they do technically, and people because at the end of the day, if you're working in a very hazardous environment, you have to trust your leader. But at the end of the day, do you make other judgment and decision outside of the technical work, itu juga menentukan. And sometimes konflik itu munculnya di sana, gitu Coach. Understand. Thank you. Dan one last point, a lot of experience that leaders making a mistake in that context gitu ya, dalam artian bahwa misalnya technical perspective is because they don't listen to their team, sehingga their perspective seakan-akan yang paling betul. And at the end of the day, one last thing, the higher up you are, you don't know the details, but you have all of the decision. The lower you are, you have all of the information, but you don't have the decision. So I think it's a very logical. Pak Willy tadi bilang without understanding the concept of followership, leaders would miss the most component part, which is humility. And you put another something similar, willingness to listen. You won't be able to listen carefully, mindfully, without having humility. Masya Allah. Cakep. By the way, I just want to say hello. Ada tamu agung yang kayaknya dari tadi karena kamarnya penuh, maaf ya karena nggak dapet pinjaman dari Wing. Biasanya kami punya kamar tuh luasnya 300, tapi karena nggak dapat pinjaman, jadi kita malah hari ini stuck dengan 100 gitu ya. Wing kan nggak ada, jadi kita bebas omongin si Kasep itu. Tapi Pak Insan udah ada di sini ya. Sebelum itu Pak Insan yang lagi gelap-gelap kayaknya lagi dalam kendaraan, mungkin lagi di kapal ya, mengawal Jokowi mungkin di Sumbawa. Malam bapak-bapak, kawan-kawan semua. Mohon maaf saya lagi di perjalanan. Besok mau uji coba. Saya dari Priok, besok mau uji coba Ginos di penumpang kapal. Jadi bisa jalan-jalan kita Pak. Ayo, kalau udah pakai Ginos udah gampang nanti. Seriously? Iya, serius. Oke. Ya. Luar biasa ya hari ini diskusinya serius. Kita sudah semprot. Sudah ya? Lagi. Mas Budi kebuka. Apanya yang disemprot, kasihan Bang. Oke. Good to see you. Tadi susah masuknya Pak Insan ya. Iya, memang menurut saya yang nggak bisa masuk malam ini rugi lah. Karena diskusinya luar biasa. Ya. Tadi saya baca chatnya siapa nih, katanya diskusinya daging semua katanya. Itu Wahyu. Dia lagi menyombongkan mobilnya karena dia dari tadi videonya dinyalain lagi di mobil yang cakep banget gitu. Ya, but anyway, Pak Insan, obrolan malam ini insya Allah diabadikan di dalam YouTube kami yang followernya belum seberapa dan kami masih dalam proses mengejar monetization. Jadi mohon tahu diri ya kawan-kawan yang belum follow, harap follow dan jangan cuma follow tapi ditonton videonya ya. Kami masih dan komen jangan lupa ya. Siap. Tidak ada yang lebih penting daripada mengejar like dan mengejar komen bapak-bapak yang ada di sini dan yang di mana-mana gitu ya.
Aduh, Pak Faisal dan Mas Muksin, saya lupa tadi bertanya apakah ridho untuk diperpanjang sejenak 20 menit mungkin karena diskusinya masih menarik sekali. Boleh, Coach, silakan. Ridho ya. Oke, kita kasih kesempatan buat Cahyani sekarang dari Ulsan, Korea, silahkan. Maaf ya. Annyeonghaseyo. Terima kasih Coach. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan dan disampaikan gitu. resumenya oleh Pak Willy Selan. Udah dijawab sama Pak Willy. Pak Willy itu berarti punya ini ya, punya insting hebat sekali ya. Udah menjawab sebelum ditanya. Kamu nanya apa tadi? Tadi ada quote yang bagus dari Coach Muslim bahwa ada paralel antara leadership dan followership. Kemudian oleh Pak Willy sudah dijelaskan bahwa paralel bukan hanya fungsi satu orang sebagai leader, kemudian yang lainnya itu sebagai follower, tapi ini adalah fungsi dalam seorang individu di mana dalam satu individu dia bisa menjadi follower juga, dia juga memiliki potensi untuk menjadi seorang leader. Apalagi kalau dia sudah menjadi seorang leader, dia harus berbesar hati untuk menjadi follower untuk yang lainnya dalam rangka dia bisa meningkatkan kapasitas dirinya sehingga nanti dia bisa menjadi lebih berkembang dan selanjutnya. Jadi ada keseimbangan dalam leadership dan followership. Oh, pinter banget. Korea makannya kimchi terus jadi pinter. Terima kasih Pak Willy Selan atas sehat-sehat ya. jawabannya. Stay healthy in Ulsan, oke? Terima kasih, Miska, Coach. go ahead. Miska, are you still there? Makasih atas kesempatannya. Sebenarnya pengen nanya dulu, ini saya bisa nanya atau cuma kasih tanggapan aja, Mas? Enggak boleh dua-duanya. Terima kasih, selanjutnya. Gitu, oke, terima kasih. Ya bebas lagi. Bebas. Oh, gitu. Oke, iya. Jadi oke di BUMN sama BUMD aja lu pakai izin gitu. Iya. Iya, jadi diskusi kali ini tuh mengingatkan saya jadi di keluarga situ ada seseom-om lah gitu yang suka sebenarnya sih dia kayaknya ingin memotivasi ke keponakannya gitu dengan bilang ayo bikin usaha sendiri, jangan cuma jadi karyawan aja gitu, yang mana itu kan kayak sebenarnya niatnya baik kan gitu, cuma pernah juga sih saya balikin kayak tapi kan kalau ntar punya usaha kita perlu karyawan juga ya, yang penting nggak jadi karyawan, dia bilang gitu. Dan sepertinya kan mindset ini harus jadi leader, harus jangan cuma jadi follower, itu kan udah terlalu mengakar ya di budaya kita. Nah, kalau dari pengalaman bapak-bapak semua di sini, ada masukan nggak untuk dari sisi pendidikan karakter itu gimana caranya kita bisa mendidik yang generasi muda, yang misalnya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, supaya mereka terbiasa untuk punya sense of followership yang baik gitu, dan supaya harapannya ketika mereka jadi leader mereka bisa tempatin diri itu kan. Kalau yang bahas leadership itu udah banyak ya, tapi kalau misalnya dan juga ketika mereka jadi followers mereka juga bisa menempatkan diri sebagai followers yang baik, itu gimana ya cara menempatkan baik? I like that. Okay. Pak Faisal, Muhsin. Mungkin Pak Muksin lebih expert untuk bicara followership ini kali ya, Coach. Itu di belakangnya ada tulisan followership soalnya. Gini aja Miska. Jadi gini Miska, Omu itu ya kan dia pasti punya handphone ya. Terus kamu ambil YouTube-nya kalau nanti udah naik, terus ada di menit-menit tertentu, lihat di menit segini gitu ya. Om, lihat nih di menit segini. Nah, nih menitnya nih menit pas nih sekarang nih. Muhsin 3 2 1 go. Iya. Ya memang tadi kan Mbak Miska ya, kita ini kan memang over glorify tadi, terus 30 tahun ketinggalan. Kita nggak pernah bahas-bahas segala sesuatu yang dibahas di ruang-ruang publik kita itu tentang leadership kebanyakan. Contohnya kita ngomong kepala rumah tangga, pimpinan rapat gitu ya. Kemudian apalagi yang di sekitar kita saja itu sudah sangat-sangat berbau-bau leadership gitu. Ketua kelas, dari kecil kita dicekoi segala hal yang berhubungan dengan itu. Padahal ketua kelas kalau nggak ada yang dipimpin juga nggak bisa jadi ketua kelas.
Nah, inilah saatnya memang saya sepakat dengan awalnya memang harus di pendidikan ya, Pak ya, gitu. Coach juga. Karena memang ya, di pendidikan inilah kita bisa memasukkan bahwasanya ini ada ilmu loh yang dia itu komplementnya leadership. Dia akan menyempurnakan peran leadership, dia akan membantumu membuat support yang bagus untuk leaders. Kalau kita mau jujur, sebenarnya followership ini bukan ilmu masa kini, Coach gitu, atau Mbak Miska ya. Followership itu ilmu masa lalu, ilmu zaman dulu, ini sudah ada di era ancient pun juga sudah ada gitu. Bahkan kalau kita mau mundur beberapa ribu tahun ke zaman para nabi gitu ya, ilmu ini sudah ada sebetulnya gitu. Cuman mungkin nggak dinamakan followership gitu. Dulu kita ingat kalau para rasul dan para nabi mendidik itu kan juga menerapkan ilmu ini juga sebetulnya. Bahkan sebetulnya kita ini harusnya punya tren namanya Islamic followership. Ini yang lagi saya teliti gitu. Saya nggak janji jadi buku, tapi memang saya melihat dari leadership, dari followership-nya para sahabat, para tabi'in itu benar-benar luar biasa kalau mau diterapkan gitu ya. Dan saya melihat memang ya tadi karena kita ketinggalan, jadi don't take your time lah, don't be so rush, jadi nggak usah buru-buru. Memang kita harus pelan-pelan nih. Saya dapat mandat dari ILA International Leadership Association ya, di tempat saya belajar followership itu 5 tahun pertama di Indonesia itu nggak perlu terlalu muluk ya, tanamkan definisi dulu saja. Guru saya juga bilang seperti itu, Mas. Definisi itu dulu diperkuat, fondasinya diperkuat. Kenapa harus belajar followership? Kalau saya tanya, Mbak Miska ini followers atau leaders sebenarnya? Ini sederhana. Dua-duanya, Mas. Tergantung. Itu keren. Inilah yang jawaban yang diharapkan memang, karena penelitiannya 70% kita ini sebenarnya berperan dua, ya sebagai leaders, sebagai followers. Jadi nggak ada ceritanya kita ini hanya 100% berperan sebagai leaders. Bahkan seorang leaders pun selevel VP, level SVP juga, dia akan memerankan sebagai followers ketika dia berhadapan dengan jabatan yang lebih tinggi. Ya, seperti itu, Coach. Dan banyak, ada satu hal yang seringkali gagal dipahami atau bikin gagal paham para followers adalah mereka gagal memahami followers as a role and followers as a title. Followers as a role dan followers as a title. Banyak orang gagal paham, banyak para followers gagal paham di sini sehingga dia tidak bisa memainkan perannya dengan baik di hadapan para leaders. Saya ambil contoh ya, Coach ya. Saya boleh jabatan saya supervisor kata, as a title, my followership role as a title as a supervisor gitu. Tapi gaul saya sama direktur SDM, gaul saya sama direktur utama, networking saya selevel gubernur, selevel menteri gitu. Kemudian saya juga memberikan konsultasi ke banyak orang, saya juga berbagi ilmu dengan banyak orang, saya belajar dari banyak orang, jaringan saya luas gitu. Dan saya didengar di forum-forum penting, di forum-forum rapat pengambilan keputusan didengar. Nah, ini followers as a title boleh saja dia supervisor gitu. Tapi secara role dia melebihi itu gitu. Dan itu kita mainkan juga. Saya ambil contoh di Pertamina saja dulu, tempat saya bekerja ya. Dulu mungkin Pak DWD paham banget, tahu saya yang jabatan saya itu jauh di bawah PRL, di bawah levelnya Pak DWD. Tapi saya dengan beliau ya menjalin komunikasi enak-enak saja. Gitu. Banyak orang yang followership role-nya rendah, tapi takut ya ketemu GM di lift, dia mundur, nggak mau masuk lift itu. Ada GM nih, sungkan gitu kan. Enggak, itu berarti dia tidak bisa memainkan followership title-nya, followership-nya, roles-nya dia. Gitu. Bahkan itu sebetulnya kan opportunity ya Pak Rene, kalau ketemu GM atau ketemu SVP di lift, atau ketemu direktur utama di lift, itu kan opportunity untuk memperkenalkan diri, untuk tahu gimana perkembangan perusahaan, informasi perusahaan terkini, bukan malah kemudian mundur, jadi nanti aja nunggu berikutnya gitu. Kan tidak seperti itu. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia sungkan, bahasa Inggrisnya apa coba? Sungkan. Nggak ada. Iya. Kita yang ada. Banyak. Memang bahasa Jawa itu ini ya, sulit diserap bahasa Inggris. Kayak Mak Bedundu itu kan, atau itu nggak ada bahasa Inggris. Orang mana? Pak Wija nanti yang nemuin. Iya. Oke. Semoga menjawab Pak Miska. Oke, menarik.
Kawan-kawan, I'm very mindful of the time. Ya, I would love to hold on. Ada beberapa yang bagus banget komentarnya, saya nggak sempat baca semua. Bro Oscar itu juga tadi menyinggung soal Robbie Johan. Ya, I wish Miska dan kawan-kawan yang muda-muda juga tahu cerita beliau. He's legendary. Ya, Pak Robbie Johan itu legendary. I think dia bapak para bankir ya, kalau dibilang ya, tidak ada bankir-bankir paling unggul saat ini yang tidak bersentuhan langsung dengan beliau. Anyway, I think it's ini menarik kalau kita lanjutkan jadi obrolan 2 pekan lagi ya. Kita juga bantu Muhsin untuk mengangkat understanding tentang followership ya Muhsin ya. Kita akan daulat Pak Wija. Syukur-syukur kalau boleh nih kita sekalian colek Pak Willy nih kalau boleh nih, karena Anda berdua punya berangkat dari polar yang kutub yang berbeda, tapi most likely complementing ya untuk menjawab pertanyaan tentang how do you choose your leader gitu, and can you choose your leader and what sort of way gitu in a teknik-teknik yang lebih collegiate ya. Saya akan japri Pak Willy dan Pak Wija, mudah-mudahan mereka bersedia meluangkan waktu. Setuju nggak? Kalau setuju colek dong. Pak Willy kita colek lagi. Coach, Coach, tadi terkait Pak Wija tadi ada yang menarik menurut saya, itu untuk bahagia kita memfasilitasi orang lain menaiki tangga. Jadi mungkin saya minta pendapat dari Pak Faisal juga gitu ya. Sebetulnya memfasilitasi menaiki tangga itu kan simple ya. Saya ambil contoh, tadi siang saya WhatsApp direktur utamanya PT Badak tentang apa forum kita ini, Coach Rene, tentang acara kita malam. Direktur utama apa? PT Badak. Ya, PT Badak. Ya, Pak Gema itu. Tahu nggak sebagai leaders apa yang beliau lakukan? Apa? Langsung beliau, siap Mas Muksin, saya sebarkan ke seluruh karyawan ya, mohon izin. Luar biasa enggak gitu? Saya share ke seluruh karyawan ya, mohon izin gitu. Nah ini kan, ini sebenarnya... Ini bludak nih malam ini salahmu tau Muksin, Masya Allah. Beliau berarti kan bisa memfasilitasi apa ya, followersnya untuk tambah ilmu, tambah kenal, tambah networking gitu ya. Memfasilitasi orang lain untuk bisa menaiki tangga dengan hal yang sederhana gitu ya. Hanya men-share ini pun ini juga sebuah apa ya, hal yang menurut saya itulah ketika bertemu leaders yang memang perhatikan followers, kita sangat-sangat beruntung. Mungkin Pak Faisal ada ya Pak Muksin, I cannot agree more than that gitu. Menurut saya kembali di case saya gitu, I am on my journey gitu on the leadership sampai sekarang, dan di stage sekarang adalah exactly the same yang tadi disampaikan tadi Pak Willy, Pak Wija, bahwasanya as a leader you will be fulfilled gitu when you are able to help others to grow gitu. Is again the focus is not only about myself, I have the title and then that's it. That's I think different. It's wrong interpretation about leadership gitu. Dan capacity atau capability, skill set as a leaders to understand, listening to your team, kemudian having yourself with them, and then work together with them until at the end of the day they said, this is the leader I want to be with. Itu adalah challenge how to be a great leaders gitu. Jadi kalau orang berpikir leader adalah masalah title, for me it won't last because then you fail to create a good followership. It has to come really. Basic question adalah but why we do what we are doing gitu. Kalau sebagai leader apa sih why do I do this? Kalau I want to be successful. Why you want to be successful? Generate always questions why sampai akhirnya kita paham. Your role, our role as a leader is how we can create another leaders. Sounds cliche, but it is. Sounds cliche. Saya bilang fokus on outside rather than yourself. It took me 30 years just to really believe in it. Maybe less than 30 years, but in my 30 years, I'm there. I mean, I'm speaking from the heart. I'm speaking from the experience. But I started with I want to have this career. I want to have this position. But time changed until you realize you learn from your mistake, you learn from your failures. So by the end of the day, you will be very fulfilling. Yeah, go ahead. A journey of within ya Pak ya, journey from within. Journey from within.
Absolutely. But you need to be aware of, you need to be mindful, you need to be aware of, you need to really understand why is this, why is that. Otherwise, you will be very just, I just want to have this position. Mm-hmm. So it's not about the position, Coach. So what I like, mungkin tidak terlalu tepat menyebutnya begini, tapi domain leadership itu is very masculine, sebagaimana obrolan di masyarakat, ya pemahaman tentang apapun itulah, it's very masculine. Sementara when we talk about followership, flavornya is very feminine, ya, which I think is needed, ya. Dan that sort of nurturing energy itu I think is bukan cuman relatable tapi needed in today's setting gitu, karena ya kita sering kali bicara yang hard skills, bicara soal yang leading from the front dan segala macam, tapi ujungnya in the end is how you lead yourself gitu, and how you put yourself into a good follower, mencontoh dari contoh-contoh terbaik yang sudah disediakan Kanjeng Gusti Allah dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana kemudian mencontohkannya. I personally learned so much tonight, Pak Faisal, and I'm also looking forward for our bahasanya ya, diskusi yang tidak diduga-duga ya, saling berbagi link ya, berbagi komentar dengan Pak Faisal. Looking forward for that, karena juga membantu proses saya untuk memahami perjalanan yang sedang saya lakukan. Mas Muhsin, we're just on a starting line. If you need help terkait dengan what needed to be done on followership, ini di sini you have the ears of Pak Willy dari Unilever, Pak DWD udah pasti mendukung sekali, Pak Wija, ya Bro Oscar dari Pupuk, ya ada Pak Berto, ada Pak Mas Fandi, ada banyak sekali gitu ya. Just since you're the subject matters expert, tadi ada beberapa yang bilang let's make a workshop gitu ya. If helps is needed, tinggal colek aja ya Mas Muhsin ya. Insya Allah kita berbagi jariah sama-sama. Ya, kalau pemahaman lebih baik sebagai follower, insya Allah waktu kita tidak akan habis hanya untuk mengkritisi leader, tapi juga untuk membentuk ekosistem menurut saya. Dan what is needed is having that ecosystem yang saling empowering gitu. And on that note, I thank you for your time. Orang-orang yang bersaudara itu karena mereka saling mendoakan, dan malam ini kita doakan Mas Muhsin, kita doakan Pak Faisal ya untuk ilmu yang sudah dibagikan ya, dan insya Allah kita jumpa lagi 2 pekan lagi dengan Pak Wija dan Pak Willy ya. Udah ditodong. Mereka nggak tahu ini, makanya kita todongnya di sini, setuju kan? Ya, dan karena Indah tadi sudah bertanya, Indah 2 pekan lagi akan dijadikan penanya pertama. So karena diskusinya masih nyambung, dah kau nanyanya nanti 2 pekan lagi ya. Mohon maaf ya, karena waktunya udah lewat dan nggak enak sama istrinya Pak Faisal sama istrinya Muhsin. On that note, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk waktunya ya, untuk ceritanya, untuk ilmunya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa follow limitless.co ya. Kami mencari subscriber dan orang-orang yang meluangkan waktu untuk mendengar itu di YouTube, by the way ya. Ya, jadi bantu kami untuk bisa monetizing our YouTube tuh kan. Kurang needy apa coba? Siap. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.